Jadi sesudah 2 minggu penjarahan saya masuk di situ. Ya alhamdulillah, yang biasa di toko-toko yang kena jarah itu belanja tempat saya. Barang-barang yang biasa diturunkan di tempat kena jarah, tokonya tutup tempat saya. Iya. Alhamdulillah, saya kontrak 3 tahun 15 juta dan bisa beli. Bisa membaca ini ya. Nah, jadi kan waktu itu ya, ada orang yang hancur-hancuran ya kan. Kita alhamdulillah dikasih Tuhan kesempatan naik. Buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Tulisan? DJ Swatch. Nah itu. Jadi di situ kita pertama tidak menunggu sempurna persiapan. Iya. Umpamanya kan ada orang jualan, dia punya toko besar, kios besar. Lantas kita, nanti aku kalau punya modal besar, enggak. Padahal orang itu dulu pun nggak punya modal besar. Karena biasanya orang yang mengkritik kita tuh, dia suka sama usaha kita. Dia mau datang lagi pasti. Iya. Karena di salah satu buku yang kami pegang, judulnya itu Memenangkan dan Memelihara Pelanggan, judulnya itu dia apanya pertama pembukaan itu dia bilang, hati-hati pembeli yang baik tapi merusak usaha Anda. Nah umpamanya ada pelayanan kita memang sangat jelek udah, barangkali dari penyambutan, lokasi, makanan gak enak, harga terlalu mahal, kemudian tumpah lagi entah apa di meja, mengotori bajunya, dia diam aja. Kenapa dia diam aja? Dia bilang, ya dia kan nggak mau datang lagi. Tapi coba ada kesalahan kita. Ini piringnya jelek. Ini tadi saya dilain lama. Kenapa? Dia mau datang lagi supaya ke depan dia dilain lebih baik. Jadi kritik itu sekali lagi. Sering sih kadang-kadang kita rasa ini nggak objektif. Tapi sangat bagus. Kadang-kadang waktu itu memang kritik itu belum benar. Tapi untuk kemudian hari benar itu bisa. Iya. Jadi itu terbalik. Jadi kepada kita semua, kalau ada yang mana tahu entah apalah, tapi mudah-mudahan jangan karena musibah orang ya. Tapi selalunya di mana ada kesulitan itu ada peluang gitu ya. Krisis itu biasa menimbulkan dua sisi. Iya. Nah, ya kayak kemarin kan Covid, ada tenan-tenan itu di mall, di bandara itu ditinggalkan orang. Betul. Nah, kemudian ada yang berani nyewa murah-murah. Akhirnya dia berkembang. Iya. Jadi di sisi kehidupan lain pun kayak gitu. Ini kan ada banyak orang tergilas karena AI ya kan. Betul. Tapi yang bisa bermain di AI saya rasa akses ya. Nah, atau toko dia terpukul karena sistem online ya kan. Nah, jadi dengan sistem online ini kan ada toko yang jatuh. Tapi anak-anak muda ini nggak perlu beli toko yang strategis, bisa jualan di rumah. Iya. Nah kan peluang kan. Tapi yang hanya mengeluh ini gara-gara online itu dia nggak keluar dari masalah. Jadi alhamdulillah itu tadi tetap positif ya Pak Haji ya. Melihat segala peluang itu ada kemungkinan sisi positif dan negatifnya ya. Menjawab pertanyaan tadi waktu Covid itu macam mana? Ya 3 bulan kami merasakannya. Tapi alhamdulillah sisa yang 9 bulan bisa ngejar pertumbuhan yang baik. Baik. Luar biasa ya. Oke, kita coba baca komentar mungkin di Facebook yang ada berkomentar, kita pengen tahu apa responnya, kita coba cek dulu. Dari Rizal, sukses tercapainya suatu keinginan dengan diiringi sehat jasmani dan rohani. Oke. Amin. Ini mungkin sifatnya apresiasi ya. Coba. Kemudian dari Rap, sekarang kalau ditanya udah sukses belum? Jawabannya udah pernah ya. Oke, kemudian dari Iskandar Zulkarnain tadi, semangat dan sukses RM100 katanya begitu. Nah, ini dari Rap lagi tanya, tipsnya untuk berani ambil resiko dong Pak. Bagaimana caranya tahu kalau kita sudah terlarut di zona nyaman? Ya, boleh dijawab nih Pak Haji. Minta tips sukses atau berani ngambil resiko. Sabar, jangan langsung ditutup. Tipsnya untuk berani ambil resiko. Bagaimana caranya tahu kalau kita sudah terlarut di zona nyaman, dia bilang begitu. Boleh dijawab Pak Haji, silakan. Ya memang tantangan terutama kalau saya lihat begini ya, sepertinya orang-orang non-free kadang diistilahkan tuh selalu jauh lebih maju ya. Nah memang zona nyaman ini satu jebakan. Tapi memang kayaknya sebagian besar karakter anak bangsa ini milih yang nyaman. Nyaman nah, ya. Jadi keluarlah dari zona nyaman. Nah,
ini yang beratnya. Ada orang, saya memang pembawaan ya, sehingga saya tuh nggak pernah saya rasa ada mentor lah, nggak ada apa. Tapi saya mau tanyakan itu juga tuh sebenarnya. Udah ada pembawaan, karakteristik saya tuh nggak mesti yang nyaman gitu. Iya. Jadi ketika entah yang bertanya ini tadi di Facebook tuh, dia merasa dia sukanya di zona nyaman tadi ya. Nah, pendapat saya, dia dua hal dia lakukan. Pertama, dia circle pergaulannya keluar. Oke. Bukan ditinggalkan kawan-kawan enggak, tapi masuki circle baru. Ya. Tapi pasti mengurangi porsi circle yang lama. Betul. Baik, kita biasa duduk-duduk main catur, ya mungkin 1 minggu tiap malam, ya nanti kan kita kurangi. Nah, itu satu. Udah tuh cari motivasi untuk maju. Nah, motivasi ini 2, satu internal dan satu eksternal. Eksternal itu barangkali ya kita pingin berjuang, membuat keputusan besar demi anak-anak, demi cita-cita. Itu kan demi yang dari luar. Ya, internal lah. Ya macam mana kita bisa memacu diri sendiri. Balik lagi tadi ke circle. Nah, circle kita udah itu apa namanya itu ya? Media-media yang kita konsumsi itu pilih. Iya. Dan memang efektifnya kalau ini tadi karakteristik dia berbeda. Kalau saya ini kan memang karakteristik saya sampai sekarang nggak mencari kenyamanan. Tapi di sela-sela itu kadang-kadang menemukan titik yang nyaman. Nah ini seneng kali gitu. Iya. Yang dilakukan tadi nggak nyaman, tanpa sengaja rasanya kita sampai kepada titik yang membuat kita nyaman. Padahal itu masih dalam proses ya Pak Haji? Iya. Nah jadi memang carilah mentor. Karena mentor ini nanti barangkali mengarahkan, kemudian mengingatkan, kamu keluar jalur. Iya. Kalau boleh jujur Pak Haji tadi bilang kan gak ada mentor, kira-kira siapa lah kawan bekulaknya kata orang Banjar yang memang sering sharing gitu mungkin untuk terkait dengan bisnis, keputusan-keputusan yang harus diambil gitu. Oh, itu seringnya kalau di bisnis ini selalunya kita teman-teman atau pengusaha-pengusaha yang bermitra sama kita yang lebih besar. Berarti itu masuk kategori circle yang Pak Haji bilang tadi ya? Iya, kan gini kan, ketika saya dulu buka toko grosir, toko grosir ini kan saya di kota kecamatan, itu ada nanti dari kampung-kampung itu yang belanja tuh grosir-grosir yang besar, nanti ada yang kecil-kecil. Jadi kita seringnya lebih meninjau mau masuk yang besar-besar. Udah tuh tentu ke pemasok barang kita yang besar. Iya. Kita kan nampak cara mereka, sikap mereka mengambil tindakan berkeputusan tuh, gitu. Dari circle situ. Iya. Menarik sekali. Ada lagi mungkin pertanyaan yang bisa kita bacakan? Nah, ada nggak sih katanya rekomendasi buku bacaan buat kami? Katanya begitu. Buku itu banyak, Tapi sebelum saya kasih tahu membaca buku, kalian memang itu terbalik, punya tekad mau maju, bukan tekad yang diomong-omongkan, dislogankan. Jadi ini bagi yang ini tadi ya, yang nanya ini tadi, pertama saya minta detik ini saat ini apa yang harus kamu lakukan untuk kamu maju? Iya. Umpamanya membaca, jangan tunggu yang buku saya bilangkan nanti kamu baca, udah kamu baca. Iya. Tindakan yang membawakan hasil. Tindakan yang menumbuhkan keyakinan Anda. Nah, kalau buku itu banyak, tapi memang saya yang secara umum dan lugas dapat dipahami, banyak juga beberapa perusahaan memakai itu buku berpikir dan berjiwa besar. Tulisan? DJ Swatch. Nah itu, jadi di situ kita pertama dibimbing tidak menunggu sempurna persiapan. Iya. Umpamanya kan ada orang jualan, dia punya toko besar, kios besar. Lantas kita, nanti aku kalau punya modal besar, enggak. Padahal orang itu dulu pun enggak punya modal besar. Contohnya saya lah. Ya sekarang saya ada 10 unit usaha. Nanti kalau ada sekian miliar aku kayak Pak Haji Holili bikin. Jangan gitu. Saya niru kerja keras, sungguh-sungguh Pak Haji. Saya mau mulai sekarang. Iya. Apa kerjaan sekarang? Jual roti? Ya jual roti. Cuma contoh penjual roti yang bisa jadi besar tuh gimana tindakannya?
Nah, kalau saya bilang itu aja, buku berpikir dan jiwa besar yang banyak buku lainnya. Nah, di situ saya dapat memang gamblang rupanya hidup ini tidak seberat yang kita pikirkan. Baik, baik. Pak Haji, sekarang ini kan diakui atau enggak, bahkan menurut pengamat ekonomi terjadi deflasi ya. Kemudian juga berasa sedikit banyak ada inflasi dari kondisi ekonomi kita ini. Ya, terlepas dari kondisi isu perang dagang di luar negeri sana, kemudian juga kalau kita ngelihat kemarin kondisi politik ekonomi yang enggak stabil, sehingga memang investor-investor asing itu informasinya agak menarik diri ke Indonesia ini. Dikit banyak kan itu mempengaruhi roda perekonomian kita secara global. Katakan ini bukan COVID. Iya. Berasa nggak sih Pak Haji dengan bisnis Pak Haji sekarang ini? Tekanan tuh berasa. Tekanan tapi berasa, alhamdulillah ya. pertumbuhan tetap. Karena gini, kita berprinsip fokus yang bisa kita kendalikan. Kita jangan salahkan regulasi pemerintah. Contoh gini, 2009 saya udah bikin minimarket di sana. 2 unit di 2 kecamatan ya. 2 kecamatan yang terpisah kira-kira 20 km jaraknya. Nah, jadi di 2000 barangkali 12 itu Indomaret Alfamart masuk di Medan. Kurang tahu saya persis, mungkin 2012-11 masuk dia. Iya, iya. Tapi saya kan udah bikin di sana. Nah, baru 1 tahun di Medan Alfamart Indomaret itu dia masuk ke tempat kami yang jaraknya 100 kilo. Kabupaten ya? Iya. Nah, banyak orang nyalahkan pemerintah. Memang betul, mungkin kurang tepat kebijaksanaan pemerintah membiarkan perusahaan-perusahaan besar itu masuk ke daerah. Ya. Tapi saya berteriak menjerit demo, nggak akan di-stop izin Alfamart Indomaret itu. Jadi saya berbenah, oh Indomaret begini, tokonya lampunya terang. Iya. Dia pakai harga diskon, dia dingin. Kebetulan kami jualannya di daerah kami ya, orang tetap senang gitu. Dan sampai sekarang pun ya kita bertumbuh. Iya. Contohnya minimarket kita sekarang tuh satu minimarket tuh ada yang sampai kasirnya 7 gitu. Iya. Belum cerita omset ya Pak Haji ya? Omset relatif. Nah, jadi itu ya. Bagi semua kita, kita fokus yang bisa kita kendalikan. Nah ibarat kita punya kebun, kita punya pohon rambutan, durian, jambu, jagung. Umpamanya ini udah kita coba tak mampu kita membatasi hamanya, jangan kontot itu. Oh ini yang subur ini kita pupuk, yang kita kembangkan. Jadi alhamdulillah waktu COVID itu kita pertumbuhan. Sekarang banyak kali lah perusahaan besar ya yang masuk. Dulu sempat jatuh omset kami itu di barang-barang kelontong. Masuk DIY itu terpukul, masuk area terpukul, masuk apa ya namanya lagi itu. Express itu terpukul. Tapi kami berbenah, balik lagi dia naik gitu. Iya. Pak Haji sudah bisa mengikuti pola-pola itu ya, dari mulai masuknya kompetitor itu ya? Ya, kalaupun nggak bisa pola dia, kita cari pola sendiri. Kita nggak terlampau memikirkan kompetitor, enggak. Iya. Karena kan kompetitor itu udah punya kekuatan sendiri. Umpamanya dia kan konglomerasi dia memproduksi susu ini, maka dia jual murah. Kita nggak akan bisa semurah dia, nggak bisa. Udah kita cari susu lain yang macam mana lebih laku gitu. Atau kalau kalah di susu, ya kita jual apa yang nggak susu. Iya, Pak Haji, bagi Pak Haji yang mengikuti kegiatan usaha hampir katakan 10 jam tadi, seberapa penting arti kritik atau komplain dari customer pada setiap lini bisnis yang Pak Haji jalani? Penting sekali terutama untuk diri kita. Itu kadang-kadang tidak semua kritik itu bisa kita akomodir, bahkan kadang-kadang kabur. Umpamanya dia merasa kurang diperhatikan di restoran tuh, padahal barangkali karena situasi yang berbeda. Tapi yang paling penting menerima kritik itu sangat bagus, itu dulu ya. Terlepas apa kritiknya. Tapi memang kritik ini memang banyak yang relevan. Dan itulah memacu kita terus berbuat apa. Berbenah ya. Iya, kadang-kadang sangat nggak enak loh kita lihat review itu. Bahkan karena saya aktif di medsos, itu masuk itu ke WA, ke Messenger ya kan. Tapi sekarang alhamdulillah terbiasa, seneng aja. Yang jelek-jelek orang tuh kan, ya kita kadang-kadang barangkali ada orang tuh tidak senang sama kita kan dia kasih tahu yang jeleknya. Ya bagus daripada teman kita yang membiarkan. Betul.
Nah, jadi nggak ada perbaikan perbenahan. umumnya kritik itu positif untuk diri kita dan untuk usaha kita. Boleh sebut Pak Haji satu di antara sekian banyak kritik yang menurut Pak Haji itu agak berat tapi memang harus dilakukan untuk perbaikan. Ya umpama dia kan kami restoran ini Yang real Pak Haji, jangan umpama Pak Haji. Yang real yang pernah Pak Haji alami. ini siap saji. Ah. Ketika tamu itu serentak masuk, waktu tunggu itu memang diharapkan pembeli itu 15-20 menit Oke. per hidang. Tapi memang serentak semua, itu bisa 45 menit 1 jam. Oh. Iya. Nah itu kritikan itu ada yang ya kalau kita bela diri kita bilangnya subjektif ya. Iya. Tapi ya sangat berat. Bahkan memang tidak real kadang-kadang. Kalau dia udah lapar, ya lapar kan bikin emosional. Kadang-kadang dia berlebihan kayaknya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Karena biasanya orang yang mengkritik kita tuh dia suka sama usaha kita. Dia mau datang lagi pasti. Iya. Karena di salah satu buku yang kami pegang, judulnya itu Memenangkan dan Memelihara Pelanggan, judulnya itu dia apanya pertama pembukaan itu dia bilang hati-hati pembeli yang baik tapi merusak usaha Anda. Oke. Nah umpamanya ada pelayanan kita memang sangat jelek udah, barangkali dari penyambutan, lokasi, makanan gak enak, harga terlalu mahal. Kemudian tumpah lagi entah apa di meja, mengotori bajunya. Dia diam aja. Kenapa dia diam aja? Dia bilang, ya dia kan nggak mau datang lagi. Tapi coba ada kesalahan kita. Ini piringnya jelek. Ini tadi saya di lain lama. Kenapa? Dia mau datang lagi supaya ke depan dia di lain lebih baik. Jadi kritik itu sekali lagi. Sering sih kadang-kadang kita rasa ini nggak objektif. Tapi sangat bagus. Kadang-kadang waktu itu memang kritik itu belum benar, tapi untuk kemudian hari benar itu bisa. Iya. Paham saya, paham. Luar biasa ya Pak Haji. Apakah ada niat untuk membuka bisnis lain yang atau membuka cabang lain di masa-masa yang akan datang Pak Haji? Atau model bisnis apa yang akan menjadi planning Pak Haji untuk dibuka ke depan? Ya kayaknya kalau memungkinkan ya kita tentu terus mengembangkan investasi kita, ya, baik itu di bidang yang udah ada sekarang. Kita juga tetap terbuka nanti investasi bidang lain. Cuma kalau saya mungkin fokus saya yang ada kaitannya dengan pelayanan. Maksudnya kan ada bisnisnya jasa, jasa dan pelayanan, ada industri. Saya kayaknya dari dulu yang nggak gitu tertarik itu bisnis itu industri. Kurang tertarik ya? Ya mungkin sudah tergambar di kepala Pak Haji apa nih planning ke depan yang mau dibuka usahanya? Ya usaha-usaha yang udah ada kami. Karena melihat umpamanya hotel juga yang sekarang ini bagus. Jadi kemungkinan nanti kalau memungkinkan hotel, minimarket juga bertumbuh. Restoran dan kafe juga bertumbuh. Berarti titik-titiknya ditambah berarti Pak Haji ya? Ya kemungkinannya itu ya? Mungkin. Baik. Pak Haji, mohon maaf saya lupa tanya di awal tadi. Anak Pak Haji ada berapa Pak Haji? Oh, anak 6. Ada 6. Komposisinya laki-laki perempuan? 3 perempuan, 3 laki-laki. Nah, yang mungkin punya passion atau konsep berpikir seperti Pak Haji dari 6 orang tadi itu, yang mungkin menjadi regenerasi lah ke depan. Sekarang udah mulai nampak tuh anak nomor 2 laki-laki. Laki-laki ya? Oke. Konsepnya sama seperti Pak Haji? Suka mencoba sesuatu yang baru atau apa? Ada beberapa tapi kayaknya nggak sampai 50%. Nggak sampai 50% ya? Tapi ada harapan bisnis bisa diregenerasikan ke beliau ya? Kayaknya dia mau bisnis karena saya bilang dulu gitu tamat kuliah, kamu kalau mau kerja. Karena kamu udah sekolah yang bagus, nilai yang bagus, tapi dia milih ikut gabung saya, berarti kayaknya dia mau meneruskan bisnis gitu. Baik. Ada pengalaman bisnis yang berbeda nggak Pak Haji dari masa-masa usia Pak Haji 30 ke 40? Karena kan bagi pelaku usaha di usia-usia ini agak-agak rentan nih katanya informasinya.
Maksudnya macam mana Ya dia? misalnya apakah pernah mengalami goncangan bisnis di usia-usia itu? Goncangan itu selalu. Cuma gimana ya? Kita nggak gitu ngerasain. Kayak orang daki gunung, ya hujan-hujan lebat selagi bisa kita maju terus. Oke, baik. Pak Haji, mungkin 2 pertanyaan terakhir saya. Yang pertama ini, atau ada pertanyaan lagi di situ yang perlu kita bacakan mungkin sebelum saya tanya pertanyaan saya? Nggak ada ya? Pak Haji sepakat nggak bahwa kesuksesan seorang laki-laki atau suami itu tergantung bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya sebagai ratu? Katanya begitu Pak Haji. Setuju nggak Pak Haji? Ini kan sukses penilaian orang tuh kan ada 2 sisi. Oke. Satu sukses di bisnis, karir, satu sukses yang paripurna barangkali ya, yang komprehensif. Komprehensif, Bang. Ya kan manusia ini mau sukses. Ya sukses itu ya sukses ekonomi, sukses keluarga gitu ya kan. Jadi kalau komprehensif ya wajib lah kita punya keluarga bahagia, punya anak-anak yang gimana, yang didukung ekonomi. Artinya sudah memang terbukti itu Pak Haji ya? Tapi enggak, ada orang, tapi kalau ukurannya cuma usaha, ada orang teman saya sangat kaya raya, sekarang umurnya tuh 64 barangkali ya, saya udah 67 ya, dia nggak punya istri kok. Kalau ditengok dari investasi dan kekayaannya, wah 10 kali lipat kekayaannya. Jadi kalau mau ukurannya itu, tapi kalau barangkali, jadi sukses itu gini kalau menurut saya. Ya memang harus punya penghasilan yang baik ya. Iya. Tentu punya aset, seenggaknya aset rumah, aset mobil yang memadai. Udah itu punya keluarga barangkali ya. Keluarga yang harmonis gitu ya. Tapi kalau untuk secara umum itu tadi, saya punya teman tuh, bayang rumahnya, propertinya lebih 100. Oke. Usaha ininya. Tapi nggak punya istri selamanya. Selamanya. Selamanya nggak punya istri. Atau dulu yang punya istri juga yang kaya-kaya itu teman saya. Sekarang nggak punya istri lagi gitu. Sukses juga dibilang orang. Jadi kan penilaian orang relatif. Oke. Baik. Oke, Pak Haji mungkin perlu ditegaskan lagi sebagai sesi terakhir dari pertanyaan saya ini ke Pak Haji. Karena sudah kurang lebih 57 menit kita mengudara. Minta tolong kasih 3 tips untuk pengusaha muda di luar sana. Nah, tadi kan Pak Haji sempat ngasih motivasi di tengah-tengah. Mungkin perlu penegasan saja. Kasih 3 tips untuk pengusaha muda di luar sana agar kemudian paling tidak bisa belajar berkiblat dari sejarah dan perjalanan Pak Haji dalam menjalankan usaha ini. Silakan Pak Haji, kamera di sini. Iya. Pertama balik lagi lah, untuk maju karakter Anda harus karakter maju. Yaitu tadi jadilah orang yang mau berjuang. Berjuang pasti ada tantangannya, pasti kerja keras. Cuma itu tadi kerja keras tuh nggak mesti macam saya Om ya. Ya kan. Okay. Tapi tetap kerja keras. Karena mengkondisikan pikiran ini lebih berat. Lebih berat ya. Daripada kadang-kadang sehingga ada orang milih, udahlah aku bagian ngangkat-ngangkat aja. Ya kan? Kamulah di situ sebagai tukang catat yang berpikir kan gitu. Itu satu. Kerja keras. Udah itu yang kedua? Yang kedua, ini kan zaman modern. Ini peluang banyak sekali. Di zaman modern ini yang tentunya memerlukan teknik, sarana yang modern. Jadi kadang-kadang saya agak sedih juga ya. Saya ini kan kadang-kadang ada mengisi acara-acara di sekolah-sekolah untuk anak-anak berwira swasta. Yang kadang-kadang sekolah itu ada membimbingnya. Jadi bagus sih bagus. Tapi saya kasihan, ada peluang lebih bagus, itu nggak diambil. Jadi maksud saya generasi muda sekarang, pilihlah yang sesuai sekarang berkembang. Nggak usahlah ke kripto dulu, tapi entah jadi afiliator, entah menjadi apa. Jadi saya bilang waktu ada beberapa sekolah ya, SLA itu pembekalan lah untuk dia mau tamat. Nah, di SMA ya saya masuk, difasilitasi pemerintah atau sekolah. Jadi mereka tuh udah dilatih ternak lele dumbu lah dalam ember gitu ya kan. Betul. Nanam kangkung lah dalam pot. Iya betul. Ya bagus, tapi saya rasa sayang ini ada peluang yang lebih sederhana itu tadi saya bilang. Ya tetap kerja keras.
Nah, tengoklah sekarang beberapa anak muda ini saya tengok di sini kan, mereka udah hasil puluhan juta, ratusan juta dengan hanya handphone. Modal handphone. Jadi maksudnya ikutilah perkembangan, ikutilah. Kalau enggak nanti kalian terseok-seok terus. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga memang kalian memang ini konsep dasarnya optimis. Kalau didengarlah ini ada deflasi, inflasi, ya saya rasakan. Bahkan kami dulu kena krisis moneter 98, kena COVID 2019-2020, tapi perusahaan kami bertumbuh. Nah sekarang juga sulit kan cari kerja sebagian orang bilang. Iya betul. Iya, saya dan teman-teman yang pemilik perusahaan pahami betul ini. Kesulitan mencari tenaga kerja yang bisa diandalkan sesuai keadaan sekarang. Entah itu budaya, entah itu di rumah, entah di sekolah. Kebanyakan anak-anak lulus sekolah ini hanya punya konsep disiplin dan patuh. Contohlah, kenapa sekarang saya punya 10 perusahaan, sedang saya cuma sekolah STM. Itu kan STM di kampung lah ya, tidak semaju di kota. Kenapa? Saya punya staf-staf yang bisa diandalkan. Nah, mereka bekerja tuh gini ya. Mereka bekerja tuh memang dasarnya jujur disiplin. Tapi mereka betul menjaga perusahaan kami ini. Iya. Mereka mengembangkannya. Mereka berpikir, Pak, besok kita buat pelayanan gini, Pak ini. Nah, ketika kita wawancari orang, dari wawancara kita udah hampir nampak itu. Ibarat kita mau milih pohon, udah nampak bibit ini nanti kayaknya bisa berbuah lebat enggak? Iya. Sedikit sekali yang saya tengok yang kreatif, inovatif. Bahkan yang paling minimal tuh leader. Kenapa? Setiap usaha tuh perlu orang yang kuat menggerakkannya. Itu leadership. Leadership itu tentu orang bercita-cita besar. Orang yang punya semangat juang, orang integriti, orang yang konsisten, orang yang bisa siap terus berkembang. Jadi leadership itu yang masih kurang. Baik. Jadi untuk anak-anak muda sekarang ini pikirkan, belajar lagi kalian, umpamanya membangun leadership, entah membangun apa, termasuk tadi teknologi ya, Betul. macam anak-anak ini ya. Ini saya rasa sebagian barangkali kalian udah pakai AI ya. Iya. Kalau enggak, serupa lah kalian sama saya. Saya kalian tahun 50-an. Baik Pak Haji, itu saja mungkin ya Pak Haji ya, informasi dan motivasi yang bisa diberikan dari Pak Haji Ahmad Khalil. Mudah-mudahan memberikan motivasi, insight baru juga bagi kita, khususnya pengusaha muda atau anak-anak muda di luar sana yang masih melakukan pencarian jati diri, pencarian bakat, pencarian pekerjaan juga mungkin ya yang dialami. Semoga menginspirasi. Pak Haji, terima kasih sudah hadir di meja Naira Studio Podcasting. Mudah-mudahan sekali lagi informasi yang Pak Haji sampaikan, cerita yang dibagikan ke kita memberikan wawasan dan motivasi. Kalau saya pribadi sebetulnya tadi melihat ini luar biasa ya dari kemampuan Pak Haji untuk kemudian bisa membaca peluang di saat kondisi-kondisi yang memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Terima kasih Pak Haji. Saya Zen mohon undur diri. Jangan lupa tetap support dan dukung channel kita di Naira Studio Podcasting. Ada di Facebook, ada di YouTube, ada juga di TikTok dan ada di Spotify. Mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.